Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mas muslimin, para bapak dan ibu, sedanipun ingkang kula hormati, ingkang kula bektosi, ingkang kawula pundi ingkang tansah kawula dongaaken mlebet swarga. Amin. Kalangkung panjenenganipun sedaya takmir masjid taminipun ingkang wonten wilayah Jatimulur, sedaya ingkang rawuh insyaallah sedayanipun tansah pinayungan sih wilasaning Gusti, sedayanipun sehat wal afiat. Amin. Semoga nuwun puji syukur kunjuk ngarsa dalam Allah ingkang paring kanikmatan kalangkung kathah. Kelebet nikmatipun Allah, nikmat sehat wal afiat enjang punika saged ndugeni pengaosan. Alhamdulillah. Mboten kata lumpen, takmir masjid jami ugi sampun nyamaptakaken prokes, protokol kesehatan. Niku sedaya sami ngagem masker. Kula piyambak nggih ngangge niku kala wau katemben napa nggih katemben ngomong niki kula copot. Menika ugi dipun sediaaken hand sanitizer, dipun sediaaken cuci tangan, malah mboten mung cuci tangan, wudu. Insyaallah sedanipun dados sarana kesehatan. Amin. Bapak Ibu, cekaos saking kawula badhe murwakani atur mujudaken pengajian perdana. Ingat sing sampun dipun ngendikaken Bapak Ketua Takmir dados program rutin bulanan. Punika klebet ingkang perdana prapila kula ngambali matur yang kuyung utawi nderek mangayu bagya, nderek remen syukur lan bingah saged pinanggihan malih Ramadan wulan ingkang kebak berkah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jejeripun kaum muslim muslimat nika sampun sak mesinipun remen, bingah, suka, bahagia, cinta ketemu dengan bulan Ramadan. Nggih napa mboten? Pramila wonten saweneh riwayat dipun ngendikaken man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa bahagia jumpa puasa, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah. Monggo dipun wangsuli malih dipun renungaken, siapa bahagia jumpa puasa, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Kula wangsuli malih.
Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa bahagia jumpa puasa, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Kita dengan sami rawuh nika mlebet Ramadan nika bahagia napa mboten? Kok bahagiane ora patek ketok. Bahagia napa mboten? Nggih. Masih belum mengekspresikan bahagia. Bahagia apa tidak? Bahagia biasa apa bahagia banget? Bahagia banget apa bahagia banget? Yuk diekspresikan. Gimana? Kok cik podo? Bapak Ibu, alhamdulillah. Ini kita jelaskan, ini pernyataan ulama. Bukan hadis Nabi, ya, bukan hadis Nabi. Salah satunya ini ada di kitab Zurratun Nasihin. Meskipun pernyataan ulama, tentu perkataan ulama itu bukan sesuatu yang ceblang-ceblung. Ceblang-ceblung itu apa? Ceblang-ceblung itu ceblang kalih ceblung. Manane no? Boten ceblang-ceblung, boten calcul itu apa? Cal kalih cul. Enggak. Pernyataan-pernyataan ulama itu merupakan intisari dari Quran dan Sunnah, sehingga kita harus menghargai setiap pernyataan yang keluar dari lisannya ulama. Terus apa maksud dari siapa bahagia jumpa puasa haram jasadnya masuk neraka? Adalah ketika kebahagiaan itu diwujudkan dengan amaliyah Ramadan. Apa misalnya amaliyah Ramadan? Ya pertama terutama puasa. Gitu. Amaliyah Ramadan itu namung kemawon setunggal poso, penggalih tarweh kaping 3, tilawah kaping sekawan, ya, infak, sedekah, nanti di akhir Ramadan mengeluarkan zakat. Ya pasti dengan itu haramallahu jasadahu ala niran, karena memang siapa berpuasa imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, puasa yang dibarengi iman wahtisaban, pengharapan pada Allah, ghufira lahu, ya, akan beroleh ampunan untuknya mata qaddama min dzanbi, dosa-dosa yang telah lalu. Lah jawaban atas ampunan dosa-dosa yang telah lalu tidak ada lain, orang yang diampuni dosanya masuk surga. Ngeten ya. Kula baleni. Jawaban bagi atas orang yang diampuni dosanya masuk surga. Nah, ngeten runutanipun. Terus mboten kok mung ketemu poso seneng ya mlebu swarga. Seneng tok. Seneng tok bocah-bocah niki lho seneng kok. Ngger poso wah senenge ra. Sing diarep arep napa? Bocah lho niki. Kenapa? Kita itu rata-rata jawab jaburan Pak. Ini jawaban ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman waktu kecil. Jadi poso wah suwana ngeran jamak. Ya. Poso seneng ngeran jamak. Sing ngenteni jaburan, sing ngenteni nggih, mangke napa yen bodo saking bae entuk napa? Untuk fitrah. Nggih. Lah ibuke nika pun ibuke pun napa nggih pun maringi napa istilahnya? Maringi aran kono nanggone bayi. Nggih. Engko mature ngene matur dihafalke kok. Lain lalian perlu dicatat. Terus dihafalke sik, terus matur ngene Mbah, kula dipun utus sibu nggih matur simbah. Nah niki simbah dipun saosi napa? Icip-icip napa-napa ngoten istilahipun.
Terus Mbah Kakung Mbah Putri jawab, "Ya le, wong tua ya simbah ya mung isone mung nampa karo ndonga muga-muga bapak ibumu pinaringan rezeki sing wakeh barokah." "Nggih, Mbah." Tak jane pun dicaoske pun ditapa jane pun rampung to. Kok ora mulih-mulih. Tibae napa? Hah? Tibae napa? Wah, tibae ngerep-ngerep. Ini kira-kira yang tadi kayak ramuleh itu ya, no? Lah niku sing disenengi bocah-bocah ketemu poso iku ngono kuwi. Ya. Tapi ini konteksnya anak di mana belum balik ya nggak apa-apa. Secara umum kita masuk bulan puasa harus bahagia. Tapi ternyata memasuki bulan puasa tidak semua bahagia. Setidak-tidaknya nanti memasuki puasa bisa dibagi menjadi 3 golongan, Pak. Pertama bahagia, kedua biasa-biasa, ketiga menderita. Oh, kalau bukti ini. Kalau ini pun pengalaman, Pak. Artinya pengalaman menyelami masyarakat. Di mana ketika masuk Ramadan ada yang bahagia, ada yang biasa, ada yang menderita. Saya sudah melakukan penelitian seumur-umur saya. Ya, umur saya paling tidak udah 27 tahun. Ya, punjulnya sama teniku. Jadi, iya begitu. Masuk Ramadan ada yang bahagia, seneng banget itu. Bahkan sebelum Ramadan, sedari 2 bulan Rajab Sya'ban, dia sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan cukupkan usiaku hingga bulan Ramadan. Sudah berdoa dia. Sepelakan kata apa donga ngoten ta? Betul nggih? Dari iki donga dereng ngalah telat. Yuk kita ingat-ingat, itulah salah satu doanya, Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan cukupkan usia kami ketemu dengan bulan Ramadan. Ini karena bahagia menyambut bulan puasa. Ini pula hamba-hamba Allah yang tadi disebutkan, haramallahu jasadahu ala niran. Haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya masuk neraka karena dia bahagia. Sekali lagi, bahagia yang diwujudkan dalam bentuk amalia Ramadan. Betul bahagia toh. Iya. Termasuk seorang salaf namanya Amru bin Khais. Amru bin Khais, ya, beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsah qabla Ramadan. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang berbenah diri sebelum masuk Ramadan. Beruntung orang-orang yang berbenah diri sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan sudah berbenah diri, sudah memperbaiki dirinya. Kesiapan iman untuk menyambut datangnya Ramadan, senang, bahagia, baik bentuknya ruhian atau jasadian. Monggo, bahagia menyambut Ramadan itu bisa dalam berbagai bentuknya. Kalau ini kita ingin meniru Amru bin Qais, saking bahagianya akan kedatangan Ramadan 2 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan bulan apa? Bulan apa, Pak? Napa? Rajab. Rajab niku basa Jawane, kalender Jawane Rajab. Sya'ban, kalender Jawane apa? Ruwah. Jadi kan nyebut Rajab, Ruwah, Poso, apa? Ya, Suro, Sapar, Murud, Batu Murud, Jumatilawal, Jumatilake, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, apa? Ini coba kan ngapalke secara Hijriyah, Muharram. Napa boleh? Urut loh. Wah, sing saged nyebutke urut, mboten wolak-walik itu hadiah. Iya. Napa? Napa? Lora ada mboten wani to. Muharram, Safar, loro. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah,
Zulhijjah. Yuk kita kembali persoalan. Menurut Amr bin Qais begitu bahagianya menyambut puasa sejak bulan Rajab tokone wis tutup. Masya Allah, tokone wis tutup. Monggo yen badhe nulodo ulama salaf, rong sasi sadurunge poso tokone ditutup. Siap? Siap mboten? Kalau perpekan kok. Perpekane lawang sing ditunggu-tunggu ya perpekane kuwi ya. Maka saya hanya ingin menjelaskan variasi dari orang menyambut Ramadan. Ada yang bahagia dengan segala motivasi dan tendensinya, bahagia yang menjadikan selamat neraka, ya lalu dia bersiap diri mengamalkan amalia Ramadan. Ora gelar poso, wah aku dagang aku laris. Bukan itu. Tetapi tentu tidak ada larangan bagi kita kaum muslimin, para pedagang ya, meskipun tidak menutup tokonya sedari bulan Rajab, ya nggak ada masalah. Ini dalam rangka apa namanya kasbul ma'isyah, dalam rangka mencari kehidupan yang halal, nanti untuk menyempurnakan puasa tidak masalah. Karena Amr bin Qais itu ulama salaf dulu, di mana kehidupannya berbeda dengan kita hari ini. Memang dulunya ya di zaman dulu arak poso toko-toko tutup, macam-macam tutup. Umpama dodol yo ora patek payu. Dan saiki malah payune gurian. Oh, kan gitu. Jadi itu enggak masalah, asal jangan melalaikan puasa. Coba Ibu, ini orang bahagia menyambut puasa. Tapi ada juga menyambut puasa biasa-biasa. Dikarani jolale lho, kok Senin malam Selasa ki starweh, ya. Berarti saat dulu subuh Selasa wis kudu sahur. Guru ngono tok. Kayak enggak ngepek. Namanya biasa-biasa. Ya. Ada lagi yang malah menderita. Orang bingung wis poso, poso. Kita kowe piye ngono lho. Poso. Berarti engko ora oleh udut. Enak ra ngono ki wong ngene. Ora teko iki wonge. Aku sing masalah ganjaran godene samono guru makpel ketis, berarti engko awan ora oleh udut. Iki sing ngaten iki ra mboten enten ta mriki. Iki sing ngaten iki wong baran apa wong turen? Bapak boten. Yo, mari kita bahagia menyambut datangnya bulan puasa. Kenapa datangnya bulan puasa kita harus bahagia? Karena puncak keberkahan itu di bulan puasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi puncak keberkahan itu Ramadan. Ya, di antara 10 bulan, puncak bulan-bulan barokah. Yang saya maksudkan bulan barokah menurut salah satu runutan hadis ada di bulan Ramadan. Ya, meskipun semua bulan-bulan itu semuanya barokah, tidak ada yang tidak barokah. Cuma keberkahan yang disebutkan Nabi di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi ini tadi, maka secara tasmiyah, secara penamaan, menamakan yang lebih tepat Ramadan bulan barokah. Yuk kita sosialisasikan pengertian Ramadan bulan barokah. Ya. Karena yang tersosialisasi sebelumnya adalah bukan bulan barokah Ramadan, tapi bulan suci Ramadan. Betul kan? Nah, ini sengaja saya ungkap untuk mendudukkan secara proporsional insya Allah. Jadi penyebutan yang tepat bulan barokah Ramadan. Karena memang ada hadisnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian Ramadan bulan berkah. Kalau bulan suci ya, mungkin bahasa hadisnya mungkin tahir atau mutahhar.
Nabi tidak pernah menyebut atakum Ramadan syahrun mutahharun, gak menyebutkan itu. Cuma begini namanya juga bahasa istilah penyebutan. Maka kalau ada yang mengenalkan Ramadan bulan suci, itu tidak salah, itu baik, itu benar, itu positif, paham ya? Orang terus, wah Nabi nyebut ke bid'ah, tidak begitu. Ini perkara apa dulu harus dibedakan, ya. Jadi bukan perkara-perkara ubudiyah mahdhah, kita nggak usah gampang-gampang menyebut bid'ah. Maksudnya baik, benar, positif, konstruktif, produktif menyebut Ramadan bulan suci. Saya cuma mendudukan secara terminologi yang tepat adalah Ramadan bulan barokah. Disebut bulan suci baik, benar, gak salah. Oke, kembali persoalan ya. Ini juga saya ungkap biar dai-dai muda itu orang gampang-gampang bid'ah. Ya, terlalu banyak bid'ah itu bid'ah. Gimana itu ya? Terlalu banyak bid'ah itu bid'ah. Ya kita lanjutkan Bapak Ibu, Ramadan bulan barokah. Nah nanti begini, ketika kita memaknai Ramadan bulan barokah, bagaimana memasuki Ramadan kita ini menjadi sosok manusia barokah. Saya apalagi orang Jawa akan lebih gampang memaknai barokah itu begini. Barokah itu dari bahasa Arab. Barokatun, ya, dari bahasa Arab apa tadi? Barokatun. Barokatun itu bentuk mufrad. Bentuk mufrad itu bentuk singular, ya, bentuk tunggal. Dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggris sedikit beda. Kalau bahasa Inggris itu ada singular, ada plural. Kalau bahasa Arab ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak, ya. Jadi bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga. Nah, barokah dari bahasa Arab bentuk tunggal, ya, barokah, barokatun. Ya, bentuk jamaknya barokat. Ya, buat kebalik ini. Barokah, ya, bentuk jamaknya barokat. Wong Jawa kangelan ngucap barokat dadine berkat. Oh, pun ketemu toh. Jadi berkat niki dari kata apa? Barokat. Nah, kata-kata barokat ada di surat Al-A'raf, la fatahna alaihim barokat, ya, barokat. Maka kalau orang Jawa ini misalnya habis kondangan, ya, kondangan temuriku disuguhi ada makanan, ada minuman, ada macam muriku dahar, mantuk sih dibetani jajan, ya, jajan rampung kondangan niku namine berkat, gitu nih. Name tadi, orang Jawa apa ya? Tiang Jawi, ulama-ulama Jawa dulu, memang kalau menamai sesuatu itu malah identifikal, ya. Kadang, bukan kadang ya, memang orang Jawa itu manusia pralambang. Apa makna dari manusia pralambang? Sesuatu itu diwujudkan lambang-lambang. Nah, satu contoh begini. Kalau panjenengan datang ke masjid gede Ngayuk Jogarta Hadiningrat, pun dereng, mereka jamaah masjid jami pun teng masjid gede Ngayuk Jakarta dereng. Oke, monggo sesekali kita akan mengenal bagaimana idiomatik pralambang orang-orang Jawa. Maka di masjid besar Ngayuk Jakarta itu nanti di sana ada ornamen-ornamen, ada ukiran-ukiran, ada ukiran nampak buah waloh, ada ukiran pohon-pohon yang pohon kecil ya, yang saling melingkar. Kemudian ada gambar nanas, ya, ada gambar salak, itu semuanya pralambang. Kalau penjaringan masuk di sana ada buah waloh, ya, ada ukiran waloh di dalam masjid. Itu pralambang mengingatkanku masjid itu tempat untuk bertauhid. Bertauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Ya, dilambangkan apa? Buah waloh. Ternyata buah waloh itu makna filosofinya dari inti ayat surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu dari ngapal surat Al-Ikhlas, surat Kulhu wis ngono wae. Kulhu kenapa ya?
Apa itu? Wallah, kul huwallah. Masalah, kul huwallah digambarkan apa? Wallah. Apa ini? Kul huwallah, wallah. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallah, wallah. Lah wong Jawa gampang. Oh, nek masjid iki ndelok wallah, wallah iki Gusti Allah. Kul huwallah. Huwallah dadi wallah. Ngelengke tauhid. Nah, terus napa meleh? Nanas. Ya. Nanas itu dari surat Anas. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi. Ya, maka ben kelingan ngapal ke surat Anas gambarin apa? Nanas. Oh, apa itu? Ya. Terus bagaimana dengan pohon yang saling merangkai? Ya, itu ta'awun. Ta'awun apa? Tolong menolong. Ta'awanu 'alal itsmi, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saling menolong, saling merangkai. Pohon-pohon yang merambat rene, merambat rono, menguatkan gitu loh. Orang Jawa begitu, Pak. Maka di sebagian masjid-masjid, utamanya masjid-masjid yang di sana dikelola kiai-kiai kita yang dari NU, ya, itu biasanya di ujung sana itu ada kali berapa, ada apa? Abu Bakar. Di sebelah sana apa? Sana kanan Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Yang bagi yang tidak paham dikira itu cuma apa namanya ornamen atau kaligrafi biasa. Oh, itu punya makna, maknanya dalam banget. Kenapa begitu? Mengingatkan bahwa kaum muslim sunni, kaum muslim ahlus sunnah itu harus mencintai 5 tokoh khulafaur rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sembari anak-anak kecil masuk masjid ben ngerti ini loh leluhur kita, kan gitu loh. Oh, ternyata dakwahnya begitu mereka. Ya, jadi biar ini leluhur kita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah kayaknya di zaman kini itu selalu selalu aktual. Nah, lebih-lebih anak-anak saya ini ora mudeng ngono ya. Sebutkan apa namanya nama-nama para khalifah, mana ngerti ya. Tapi kau nyebut Naruto, kamu boleh? SpongeBob, saya boleh? Hah, sinten? Hah? Yang diapalin gitu-gitu. Sehingga ternyata dakwahnya sesepuh ini sepuh dulu itu simple tapi aplikatif gitu loh. Ya, ini penting Pak. Nah, anak-anak kita terlebih setelah daring sekian lama, ya setelah daring sekian lama, akhirnya dinding gawani HP bocah-bocah. Alasannya apa? Daring. Ternyata membukai, bukai YouTube, bukai game. Nah, saya ini bocah-bocah yang di HP malah kayak grup dangdut Pak. Nah, sekolah kayak grup dangdut. Nggak ngerti ini sampai kapan ya, mudah-mudahan fitnah corona ini segera diangkat dari bumi Indonesia. Baik, saya juga dikit lebih dari sekedar mengenalkan para khalifah. Ini sekaligus untuk benteng akidah Ahlussunnah yang sahih dari paham-paham sesat Syiah. Karena paham yang paling menyimpang dalam Islam ini Syiah. Ya, maka di mana-mana Syiah itu selalu memusuhi Ahlussunnah. Sehingga adanya gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu menjadikan orang-orang Syiah gerah, benci luar biasa. Orang-orang Syiah yang paling benci adalah para sahabat, utamanya Abu Bakar dan Umar. Maka orang Syiah ini punya doa namanya doa Sonama Quraisy, doa 2 berhala Quraisy, yang dimaksud berhala, 2 berhala itu Abu Bakar dan Umar. Maka dilaknat, dicaci luar biasa. Dikatakan kafir, dikatakan murtad, dikatakan macam-macam. Padahal ini sahabat besar. Nah, dengan begitu orang-orang Syiah melihat nama itu sudah muak.
Memang tujuannya kayak kita dulu ben ora sana masjid nek kene engko ndak malah ngerusak. Karena Syiah itu halus sekali masuk dengan doktrin cinta ahlul bait, padahal bohong dan bohong, sehingga orang awam terpengaruh. Maka upayanya kiai kita dulu biar orang Syiah muak nggak masuk masjid sini, ben malah minggat sisan, enggak ndak malah ngerusak. Maka dikasih siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan gitu loh. Nah, maksud saya ini dakwahnya orang dulu begitu, Pak. Nah, kemudian di halaman masjid gede itu, kalau masih ya, artinya enggak, kalau masih hidup kan tanaman, ditanami pohon salak, mengingatkan nang masjid ki sinau, ya, nang masjid ki sinau, maka simbolnya pohon salak dari hadis Nabi man salaka. Terus lanjutnya gimana? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa salaka dadi salak. Jawa. Siapa berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Nang masjid kuwi sinau. Maka baiknya ya termasuk di jami ini bagaimana adik-adik kita yang ke situ sinau. Jangan bapaknya, ibunya maju anak ibu saran kemana-mana. Wah, nanti tidak bagus. Ini fenomena tidak bagus. Nang masjid ini kenapa sinau? Maka ditanami pohon salaka. Ya. Satu lagi, tidak apa-apa, ini mengenal dakwah. Ya. Di sebagian tempat di depan rumahnya ditanami pohon sawu. Pohon apa, Pak? Ternyata itu mengingatkan sawu sufu paku. Masya Allah. Sawu sufu disimbolkan pohon sawu. Di sisi lain ini sandi. Ini adalah rumah pejuang kemerdekaan, rumah pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengenalinya di depannya ditanami pohon sawu. Belanda nggak paham kalau ini rumahnya pejuang, saya nggak gampang digerebek gitu loh. Berarti ini mengatur strategi perjuangan yang bagus gitu loh. Nah begitu ya. Yuk kita kembali persoalan bahagia menyambut bulan puasa bulan barokah, puncak keberkahan Ramadan. Maka bagaimana memasuki Ramadan kita menjadi manusia barokah. Makna barokah, ya, barokah tadi itu dari kata barokatun, barokat. Orang Jawa begitu, ya. Artinya an-nama wa ziyadah. Nama itu artinya tumbuh, ya. Ziyadah itu tambah. Berarti barokah itu tumbuh dan tambah. Tumbuh dan tambah. Tumbuh dan tambah apanya? Kemanfaatannya. Kalau pada ini Bapak Ibu, ini ketinggal pun tadi ngantuk-ngantuk. Jadi raposo nyambi ngopi. Lah pripun ngopi ini batin ya? Nah di batin mawon. Batin kopi. Kopi HNI beli sama Bu Eti nanti ada. Ya, kemudian promo lagi pemberitahuan. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi barokah artinya nama wa ziyadah. Nama tumbuh, ziyadah tambah. Apanya? Kemanfaatannya. Maka memasuki Ramadan kita menjadi manusia bermanfaat. Menjadi manusia bermanfaat. Apa sih yang menjadikan kemanfaatan? Ya semua yang ada pada kaum muslimin ini manfaat. Maka nanti mari perkataan kita manfaat, ucapan kita manfaat, kemudian perbuatan kita bahkan akal, hati, pikiran manfaat. Di antara manfaat dan manfaat yang amat sangat nyata manfaatnya adalah menjadi manusia jawad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawad apa? Manusia dermawan. Ini diteladankan oleh Kanjeng Nabi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi itu manusia paling dermawan dalam kebaikan. Dan kedermawanan beliau, ya, itu menjadi-jadi, meningkat-ningkat, berlipat-lipat pada bulan Ramadan. Yo, menurut Nabi menjadi manusia manfaat itu manusia yang jawab, manusia dermawan. Kanjeng Nabi itu manusia paling dermawan, kedermawanan Nabi itu melipat-lipat, meningkat-ningkat, ya, di bulan Ramadan.
Maka memasuki Ramadan, jadilah kita manusia barokah dengan melipat gandakan nilai-nilai kedermawanan dalam diri kita. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, wa kana ajwadal bi khair minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu bagikan angin berhembus. Yuk kita renungi, ya. Sudah sampai pada inti kesimpulan, memasuki Ramadan bulan barokah, menjadi manusia barokah. Antara lain makna barokah adalah dermawan sekencang angin berhembus. Ini Kanjeng Nabi ketika berbicara, ketika menjelaskan sesuatu, ya, nanti banyak diantaranya adalah dengan dzarbul amsal. Dzarbul amsal itu dengan satu gambaran-gambaran, analogi-analogi. Ini secara khusus ditulis oleh Profesor Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini idealnya para bapak ibu guru, para ustadzah, para kiai baca buku ini bagus. Ya, Pak Amir sudah ada bukunya, Pak? Ar-Rasulul Muallim, Ar-Rasul Muallim. Oke, Pak Haji Warisita sama nggak ada? Sampun, Masya Allah. Nih, guru baca buku itu menjelaskan bagaimana metodologi Kanjeng Nabi mengajari para sahabat sehingga tercipta generasi khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah manusia terbaik. Itu dengan metodologi Rasul, ya, yang ditulis oleh Profesor Abdul Fattah dalam buku Ar-Rasul Mu'alim. Buku ini yang kita ajarkan di santri-santri kelas terakhir, ya. Ini pelajaran tarbiyah taklim, kita ajarkan ini begini cara trik, kiat-kiat, rumus-rumus, jurus-jurus mengajar, sehingga tercipta generasi terbaik sebagaimana para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Kita kembali persoalan masuk Ramadan sekencang angin berembus dalam bentuk kedermawanan. Bapak Ibu pun sakit bayang kayak angin berembus niku suaranya pripun, Bu, Pak? Nah, go semangat. Angin berembus suaranya gimana? Wus. Oh, gitu. Ini jawaban cepat, tepat, cerdas. Angin berembus, wus, cepat jawab gitu. Oh, pernah saya tanyakan, gimana angin berembus? Saya, Pak, sing dimaksud angin apa sih? Suwen. Secara normatif angin berembus nih, Bang. Wus, kan rasanya kok saya gede ini sih dimaksud angin apa riyen? Lah kesuwen ini kowe. Wih, juga cara cerdas ini. Biasanya memang itu durung jati. Sehingga cerdas biasanya dua jati. Lah apa itu? Nah, enggak bani ya jati. Dikira orang jati. Jadi apa namanya angin berhembus berarti setiap kebaikan yang membawa kemanfaatan, bos siap. Saya akan sebutkan contoh-contoh kebaikan, penjenengan jawab cepat tepat, bos siap. Ya, puasa Ramadan, bos, salat tarawih, tilawatul Quran, pengajian pagi, salat surat, salat duha, salat jamaah, main gapre. Oh, bus juga. Kebaikan yang bus itu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu-ibu tadi belum semangat, Bu. Jawab ibu ya, bus ya, Bu. Jawab, Bu. Penyiapan takjil. Bus, kamu ngoro. Penyiapan takjil, tilawah, sedekah, semua kebaikan, bus. Termasuk Masjid Jami yang sudah indah mewah seperti ini nanti akan merancang program-program ke depan yang akan membawa kebaikan dan kemanfaatan. Setiap kita harus jawab, bus siap. Ya. Misalnya perluasan fasilitas masjid, persiapan berdiri pesantren, kebaikan, semuanya pokoknya disebut. Ini meladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia barokah. Barokah itu artinya kemanfaatan. Karenanya, Mas Muslimin, manusia yang barokah itu manusia yang manfaat. Ketika kita berhasil memposisikan diri sebagai manusia yang manfaat, itu manusia paling baik. Khairun nas anfa'uhum. Nah, yuk hadisnya cuma pendek.
Ini kita jadikan renungan terakhir, sudah mau masuk sholat surat. Khairun nas. Yuk dilanjutkan. Yang bisa ini biar semangat untuk penutup sekaligus kajian perdana. Yang bisa melanjutkan hadis yang saya baca di awalnya dapat hadiah uang 500.000 dari takmir masjid. Ampun kula ana kan tombok ya uga. Usah kan tombok. Yuk lanjutkan. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling manfaat linnas, bagi manusia. Maka menjadi manusia bermanfaat itu manusia terbaik, gak main-main. Yang memberikan prestasi, yang memberikan penilaian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang al-amin, yang terpercaya, as-sadiqul masduq, yang sadiq, yang pasti benar, wal masduq, yang harus dibenarkan. Kanjeng Nabi itu benar dan harus dibenarkan. Kanjeng Nabi itu layak dipercaya dan harus dipercaya. Mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, paling bermanfaat linnas, bagi manusia. Maka menjadi pribadi muslim yang berbarokah adalah muslim yang bermanfaat untuk orang lain, untuk kalangan luas. Ini manusia terbaik. Ya, tentu kalau dimaksud linnas bagi orang lain, ya tentu dimulai dari diri sendiri. Ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Jadi dia menjadi manusia paling bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, bahkan untuk dunia dan akhiratnya. Itulah manusia terbaik menurut penilaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang menilai Kanjeng Nabi itu, Masya Allah, tunai sudah, gak ada yang kurang. Nabi segala-galanya. Nabi tidak punya motivasi, Nabi tidak punya tendensi, Nabi tidak ada udang di balik batu di dalam memberikan penilaian. Jujur apa adanya, manusia terbaik itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah manusia barokah. Maka kita akan create memasuki Ramadan, keberkahan diri kita itu melipat-lipat, meningkat-ningkat, baik dalam perkataannya, dalam perbuatannya, baik dalam amwalnya, hartanya, baik dalam anfusnya, jiwa raganya. Ini semua di-create, semua diupayakan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kata barokah yang identiknya dengan manfaat itu diambil asbabul wurudnya, ya, sebab-sebab turunnya hadis, ya, hadis tentang kata barokah, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma'alam imra'atan kanat aktsara barakatin ala qaumiha minha. Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih besar barokahnya melebihi dari Juwariyah. Ya Bapak Ibu, ya, ini surat masih belum maksimal masuk, ya. Nanti biasanya ada tanda dari ini, ya Pak, ya, ada? Enggak ada, ya. Jam berapa Pak? Ya, 5.3, dikit lagi, ya, dikit lagi. Jadi setelah surat tunggu beberapa menit, tidak langsung. Kita lanjutkan. Apa namanya? Kata barokah ini dari hadis Nabi, pernyataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih besar barokahnya terhadap kaumnya melebihi Juwariyah. Ma'alam imra'atan kanat aktsara barakatin ala qaumiha minha. Aku tidak pernah lihat wanita yang lebih besar barokahnya atas kaumnya melebihi daripada Juwariyah. Bapak Ibu, halo Bu, ini saya mau tanya sama ibu-ibu karena katanya wanita. Halo Bu, ini ibu kok kelihatannya agak gimana itu? Halo? Masih hidup? Oh, masih. Maksud saya gini Bu, kalau sesekali saya chatting, komunikasi dengan ibu-ibu itu biar nyambung gitu. Ya. Kan juga, biasanya ibu-ibu kan senang diperhatikan toh. Ya nah, diperhatikan ngambek toh. Bu, halo? Halo?
Jadi ibu-ibu, Juwariyah, kenal Juwariyah betul Bu? Kenal kan pundi? Jangan so akrab gitulah. Kok so akrab kenal nek kan diri kae. Oh, bukan Juwariyah tukang sayur. Juwariyah salah satu istri Nabi. Nah, kan gitu. Nah, moga niki bagian ibu-ibu asup kami gatosan Bu. Juwariyah istri Nabi. Istrinya siapa? Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan cinta kita kepada Nabi. Setiap namanya disebut, kita harus bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, oleh kanjeng Nabi kita dikatakan bakil. Al-bakhil min ummati, orang yang bakil dari kalangan umatku, ya. Ketika namaku disebut, dia tidak mau bersolawat. Maka tiap kali disebut dimanapun kita mendengar nama Muhammad yang kaitannya dengan Nabi kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Ibu-ibu, Juwariyah itu siapa? Istri Nabi. Ketika Juwariyah dinikahi oleh Rasulullah. Halo Bu, ini jangan Bu, jangan toh. Yang tolong jangan katakan Juwariyah yang dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian ibunda Aisyah sinten Bu? Istri Rasulullah. Juwariyah sinten Bu? Istri Rasulullah. Nah, kedudukan Juwariyah di hadapan Aisyah itu sebagai apanya Bu? Ada orang muda kok. Sebagai apa? Woi. Ayo, sebagai apa? Sebagai apanya Pak? Pak Amin? Oh, yang tahu Mas Untung. Sebagai apanya Mas Untung? Mas Untung ini jawab apa Mas? Hah? Oh, kata Mas Untung sebagai madunya. Yang pengalaman Mas Untung ini. Sebagai madunya. Begini maksud saya. Coba bayangkan, seorang madu itu malah dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya ma'alamu imra'atan kanat aktsara barakatin ala qaumiha minha. Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih besar barokahnya melebihi Juwariyah, madu saya. Masya Allah, luar biasa. Bukannya dimusuhi, bukannya dicaci, malah dipuji-puji. Begitu ya Bu? Paham Bu maksudnya Bu? Paham bukan? Woi, ya wes saya paham. Tanya sama Sugeng maksudnya apa? Kita lanjut Bapak Ibu. Gini loh, Aisyah mengatakan kata barokah untuk selanjutnya menjadi terminologi barokah itu artinya kemanfaatan yang luas. Mana kemanfaatannya? Dianya Juwariyah itu anak putri dari musuhnya Kanjeng Nabi, dinikahi. Anak musuhnya dinikahi. Barokah, barokahnya apa? Yang semula musuh menjadi apa? Bukan hanya menjadi kawan, menjadi besan. Ya otomatis besan ya mesti ya akan mendukung dakwah. Luar biasa. Berbarengan itu pula 100 tawanan dari Bani Mustalik. Bani Mustalik itu bani, ya baninya dari golongannya Juwariyah tadi itu dibebaskan. Maka ya dianya dinikahi Rasulullah, dinikahi manusia paling suci. Ya, dunia akhirat. Kemudian bapaknya yang semula menjadi musuh bebuyutan menjadi teman yang dekat, menjadi kawan seperjuangan. Ya, dianya sendiri Juwariyah ini ditinggikan derajatnya, para tawanan dilepaskan. Ini artinya apa? Nilai manfaat gitu loh. Maka al barokatu hiya al manfaatu. Barokah itu manfaat. Jadi manusia paling barokah itu manusia paling manfaat. Maka tepatlah kalau Kanjeng Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat itu manusia paling barokah. Maka jadilah diri kita ini manusia barokah. Pertama barokah bagi diri kita. Bagi diri kita dulu yang pertama. Karena perintah Nabi ibda' binafsik, mulai dari dirimu. Diri kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bapak Ibu, awake dhewe dadi omong ke eneng lho Bu. Wong iki karo awake dhewe ora manfaat kok. Enten mboten kalih awake dhewe ora manfaat. Enek mboten? Enek awake ra durus kok. Inna li jasadika alaika haq.
hakon, ya. Pada dirimu ada kewajiban yang kamu tunaikan. Ada orang itu tidak menunaikan kewajiban pada dirinya. Yo, kewajiban pada diri itu kira-kira apa? Ya diri kita punya hak yang harus ditunaikan. Awake dhewe iki duwe hak. Awak niki duwe hak. Hak awak niku napa? Yen kesel leren, yen ngantuk turu, yen luweh, yen ngelak ngombe. Maksudnya dalam kondisi normal. Kalau puasa ya puasa. Termasuk hak diri kita puasa. Ya, hak diri kita ini puasa, badan kita ini butuh kita puasani. Itu kita menunaikan hak kepada diri. Karena dalam puasa itu terjadi sejuta kebaikan-kebaikan dari berbagai sisi medis dan sisi apapun. Maka dikenal sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu sehat. Ya, ada seorang profesor dari Jepang, Bapak Ibu. Ya, ini ngapunten nih, saya menambahi cerita, belum jam 6 ya, selesai jam 6 nanti. Mohon maaf, ini sekedar melengkapi narasi ceramah-ceramah pagi ini. Di Jepang, Bapak Ibu, saya kebetulan beberapa pekan yang lalu baru melakukan lawatan. Ngapunten nih, ngapunten pamer ya. Lawatan ke Jepang, ke Korea, ke Thailand, ke Singapura lewat Facebook. Kenapa? Ini ibu-ibu mboten paham karena memang nggak nyambung, disebut Facebook nggak nyambung, sehingga ketika kita berbahasa itu dengan bilisan qaumihi, dengan bahasa kaumnya di mana pendengar itu paham. Ibu disebut Facebook ora paham. Ya, masbuk gara-gara Facebook, ibu ora paham masbuk ya apa, Facebook ya ora mudeng kan itu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di Jepang ada seorang profesor yang melakukan penelitian dengan puasa. Masya Allah, ini akan terbentuk imun yang sangat kuat. Imun yang sangat kuat. Saya nggak senangkan secara medis karena saya bukan ahli medis. Intinya itu. Maka dikatakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu sehat. Ini pernyataannya para ahli kesehatan Islam, bukan hadis Nabi gitu loh. Bukan hadis Nabi. Sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu sehat. Akan ada imun yang sangat luar biasa. Maka puasa itu selain imun juga iman. Kan itu ya. Imun apalagi iman. Puasa itu menghasilkan imun, ya. Imun itu kekebalan diri gitu ya. Kekebalan diri. Jadi ada apa namanya, lebih tepatnya apa Pak Amin? Definisi imun itu apa? Kekebalan diri. Jadi dirinya kebal, kuat, mampu menahan berbagai penyakit dengan puasa. Bapak Ibu silakan lihat orang-orang yang puasa sehat gak? Upaya membakar apa namanya kolesterol yang paling hebat caranya puasa. Puasa kolesterolnya turun. Ya, utamanya penjenengan yang masih punya asumsi misalnya, wah aku nggak berani makan apa namanya daging kambing nanti kolesterol. Saya beritahu Bapak Ibu, kambing tidak mengandung kolesterol. Keliru itu. Kambing mengandung anak kambing. Paham? Kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing mengandung cempe itu. Ini harus diluruskan ini statement. Jadi puasa menguatkan imun, sekaligus menguatkan iman. Bahkan kalau mau ditambah, puasa menguatkan imun, puasa menguatkan iman, puasa menguatkan imut. Oh gitu. Jadi imun, iman, imut, tambah imut Pak. Ternyata banyak makhluk-makhluk melakukan puasa dalam tanda petik. Dalam tanda petik, lihat misalnya ulat. Lihat misalnya ulat. Ulat itu bentuknya jelek, menjijikkan. Gitu nggih? Nah, napa? Wis rupane welek, tumindake guateli. Enten mboten menungso sing ngoten iki. Wong elek bening ngrusak kampung. Ya, sehingga ketika dia mati, alhamdulillah, pitikku aman. Waduh. Iku mboten enten ngoten niku. Jati mboten enten, ya. Jadi Bapak Ibu dan ikhwah, ulat yang jelek, yang buruk, yang membuat gatal, setelah dalam tanda petik puasa menjadi apa? Endong kepompong, diem dia berdiam diri, dia tidak ngapa-ngapain.
Maka makna puasa itu diam. Sehingga asyamu puasa, lugotan secara bahasa al-imsak. Puasa itu artinya diam, menahan diri. Puasa itu menahan diri. Maka esensi puasa menahan diri. Nanti dijelaskan hal apa yang harus ditahan. Kemudian setelah keluar dari endong menjadi kufu-kufu, sudah bentuknya indah, ya, sudah tidak membuat gatal, sudah semuanya senang. Sama Pak, insya Allah kalau penjenengan sami keluar ya bulan Ramadan setelah 30 hari puasa, ibarat ulat keluar sudah menjadi kufu-kufu, insya Allah. Inilah makna ba'do. Ba'do itu sesudah kemarin puasa. Jadi aslinya sing ba'dan ki sing poso, ora poso ba'dan mbahmu kok. Kalau sing poso ora oleh ba'dan. Lah bodo mane bodo kan sesudah. Kan nah, malah sing ribut sing raposo kuwi mari menuju kemenangan. Kemenangan apa? Ndek ngek lempas lempus raposo. Atene kan mboten mriki. Bapak Ibu, sedianya masih banyak karena keterbatasan waktu dan sudah masuk timing waktu syuraq. Maka setelah di masjid berjamaah, wirid, zikir, doa sampai matahari terbit, ya, sholat syuraq pahalanya seperti haji dan umrah. Ya, man sholal ghadat fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah azza wa jal hatta tatlu asyamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajah wa umrah tamah. Salatnya di jamaah di masjid, gak keluar nunggu matahari terbit, 2 rakaat pahala setara dengan haji dan umrah. Maka besok Sabtu itu idealnya penjenengan salat subuhnya di masjid jami. Biar gak keluar, kita nunggu surah, pahalanya setara dengan haji dan umrah. Mudah-mudahan sedikit ini membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran kepada takmir Masjid Jami dan seluruh takmir-takmir di wilayah Jati. Juga tidak ketinggalan, ini nampaknya rawuh Bapak Kepala Desa rawuh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.